Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah makhluk yang dituntut untuk senantiasa beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita fokus untuk beribadah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat setia yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-104, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum ummatun, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, juga menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ketika kita ditanya tentang esensi dari ayat ini, kita pasti akan mengatakan bahwa ayat ini adalah kaitannya dengan seorang da'i. Ada suatu judul yang perlu kita angkat, yaitu da'i antara kabar gembira dan siksa yang akan diterima manakala kita tidak melaksanakannya dengan baik. Di satu sisi kita mendapatkan kabar gembira, tapi di sisi lain kita mendapatkan ancaman. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang menyeru kepada kebaikan, yang kita kenal dengan da'i, penyeru, dalam hal ini kita definisikan sebagai penyeru kepada al-Islam, ad-da'i atau mubaligh yang menyampaikan dinul Islam. Dalam sebuah hadis dari Mughirah, hadisul Mughirah bin Syu'bah, hadis Mughirah bin Syu'bah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda, la yazalu nasun min ummati zahirina, akan senantiasa ada dari umatku yang gigih mempertahankan hak, hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang ketetapan Allah, wahum zahirun, dan janji Allah mereka akan senantiasa menang. Dikatakan dalam sebuah hadis, dan hadis ini mengatakan seperti itu, bahwa akan senantiasa ada dalam setiap generasi orang yang menyeru kepada kebaikan. Tidak akan mungkin dalam suatu waktu lenyap orang yang menyeru kepada kebaikan. Dan kabar gembiranya, ketika kita masuk dalam bagian orang yang menyeru kepada kebaikan itu, kita dipastikan menjadi kaum yang zahirun, akan senantiasa mendapatkan kemenangan. Janji yang Allah sampaikan, janji yang Nabi Muhammad sampaikan. Namun di samping itu, dalam hadis lain dikatakan dari hadis Usama, hadis Usama taqilalahu, hadis Usama dikatakan kepada Usama, lau ataita fulanan fakallam tahu. Orang-orang berkata kepada Usama, mengapa engkau tidak menasihati orang itu? Qala, Usama menjawab, innakum latarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Apakah kalian menyangka aku memberikan nasihat kepadanya kalau kalian mendengarnya? Jadi, apakah aku harus menyampaikan nasihat kepada seseorang di depan kalian? Inni ukallimuhu fis-sir. Usama berkata, aku memberikan nasihatnya pada waktu sir, di waktu tenang, tidak banyak orang. Duna an aftaha baban, aku tidak membuka pintu, la aku nu awwala man fatahahu,
Aku tidak ingin menjadi orang yang pertama membuka pintu aibnya. Jadi ketika kita menasihati orang lain, di antara adabnya itu tidak boleh di tempat yang banyak orang. Wala aku luli rojulin, dan aku tidak mengatakan kepada seseorang ankan alayya amirun, walaupun dia adalah dulunya pemimpinku, innahu khairun nas, dia adalah khairun nas, sebaik-baiknya manusia, ba'da syai'in sami'tuhu min Rasulillah, setelah aku mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, qalu wa ma sami'tahu yaqul, dan apa yang engkau dengar wahai Usamah? Yaqulu, Usamah menjawab, qala sami'tuhu yaqul yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan kepadaku pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, fatandaliku aktabuhu, ususnya dikeluarkan, finnar, pada neraka, fayaduru kama yadurul himar, kemudian orang itu mengelilingi, berputar-putar seakan-akan dia itu adalah keledai yang mengitari mesin penggilingan, kama yadurul himar biroha'u, fayajtami'u ahlun nari alaihi, kemudian setelah itu para penghuni neraka mengelilingi orang tersebut, fayaquluna, mereka berkata, ai fulan, wahai fulan, masya'nuk, apa yang terjadi kepadamu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau dahulu orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan melarang kepada kemunkaran? Qala, kemudian orang yang dikerumuni orang-orang tersebut berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi, memang dulu aku senantiasa menyeru kepada kebaikan, tapi kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya aku tidak melakukan hal itu. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang kalian kepada kemunkaran, namun aku melaksanakannya. Jadi menjadi dai itu diterangkan dalam mukadimah bahwa ada keuntungan, kabar gembira, kita akan sukses, kita akan beruntung. Tapi dalam hadis ini dikatakan bahwa ketika kita tidak mengamalkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan kepada orang banyak, dan kita menyalahi apa yang kita ungkapkan, maka sungguh sangat pedih siksaan yang akan kita dapatkan sebagai akibat dari kita menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Dalam hadis yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq, an Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, qala, dia berkata, ya ayuhan nasu innakum taqra'una hadhil ayat, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'u dzalima, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kezaliman, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegah dengan tangannya, au syakka an ya'ummahumullahu biiqabin minhu, nyaris hampir saja Allah akan menjadikan iqab, hukuman darinya untuk seluruh penghuni suatu daerah kalau kita tidak mencegah kepada kemunkaran. Maka menjadi dai itu adalah menjadi tugas yang berat. Di satu sisi kita diiming-imingi oleh kegembiraan bahwa kita akan mendapatkan kesuksesan dan nantinya akan masuk surga, dan di sisi lain ketika kita tidak mengamalkan, maka akan lebih hina kita. Maka kita ditanya di neraka oleh penghuni neraka yang mana mungkin mereka dulunya adalah orang yang pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Maka dengan apa yang saya sampaikan bukan menjadi atau menyuruh kepada para dai untuk meninggalkan tugas mulia ini.
Justru dengan mengedepankan hadis ini dan ayat yang tadi, saya mengajak kepada semua yang menyuruh kepada kebaikan untuk senantiasa termotivasi. Satu, kita menyampaikan, dan sebelum menyampaikan kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu kami dalam program wakaf pembangunan pesantren Maki dengan transfer ke rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS di bawah ini. Terima kasih.